Desa Tube yang berada dalam wilayah pemerintahan Desa Tube, dan salah satu potensi yang menghidupkan masyarakat Desa Tube dan mengurangi beban masyarakat Desa Tube dalam konteks pelayanan ekonomi dalam rumah tangga. Kepada teman-teman yang kami hormati, garam ini sekitar luasnya sekitar 5-6 ribu hektar yang ada dalam areal ini. Dan areal ini yang pertama dikelola oleh pemerintah desa melalui dinas perindah perindustrian dan energi. Sekarang dia masuk dalam, sudah dilimpahkan ke koperasi, dan bahkan sekarang sudah dikelola oleh pemerintah daerah melalui dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Alor. Dalam perjalanan demi perjalanan, kemarin pemerintah Desa Tube sudah kontrak kerja MOU dengan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah melalui dana APBN atau dana pusat, dan sudah membentuk koperasi yang ada di dalam wilayah pemerintahan kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Pantar Tengah. Dan koperasi itu kami sementara sepakat namanya lokasi Biangwala. Tapi dalam pertemuan kemarin di Dinas Perikanan dan Kelautan, di depan orang Kementerian, saya kepala desa Tube batal. Kenapa? Camat mengusul nama Biangwala itu salah. Salah karena apa? Tidak ada potensi tambak garam kecamatan yang ada dalam wilayah pemerintahan kecamatan. Tetapi tambak yang berada dalam tambak yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Alor dikelola oleh masyarakat Desa Tube dan Desa Muriebang adalah dalam wilayah pemerintahan Desa Muriebang dan Desa Tube. Ya, sedikit saya gambarkan teman-teman. Sebelum saya kepala desa, lokasi ini dinikmati digarap oleh pemerintah Desa Eka Jaya dalam hal Semarang ada di atas. Dan salah satu momentum hasil kampanye nilai jual politik saya maju dalam kepala desa periode pertama adalah, yang pertama, jika saya terpilih jadi kepala desa, maka tambak garam menjadi program pertama 100 hari kerja untuk seakan rebut status kepemilikan Eka Jaya menjadi kepemilikan Desa Tube, dialihkan ke Desa Tube. Dalam perjalanan saya dipilih oleh masyarakat Desa Tube, dan program kerja saya melalui visi misi 100 hari kerja itu bukan 100 hari kerja, tetapi 12 hari kerja 2 minggu saya merebut amal kembali dari tangan Eka Jaya dialihkan ke pemerintah Desa Tube. Itu dalam hasil kampanye 100 hari kerja, tapi saya meraih 12 hari kerja. Dan sampai hari ini status kepemilikan dari Eka Jaya sudah diganti kembalikan kepada pemilik pemerintah Desa Tube. Itu masa pemerintahan saya periode pertama. Jadi sekarang masyarakat belum kerja, belum aktivitas di dalam karena yang pertama, alasan pertama adalah corona. Semua anggaran baik dari pusat maupun daerah bahkan di desa dipotong karena wabah corona yang merajalela dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Alor. Lebih secara langsung adalah wabah menjadi wabah dunia untuk tahun 2020. Teman-teman yang kami hormati, sehingga potensi ini menjadi sebuah potensi yang membantu masyarakat dalam mengurangi beban ekonomi hidup. Bahkan dari hasil ini, maka banyak masyarakat Desa Tube yang bisa meraih gelar S1 karena hasil ini juga mendukung dalam pelayanan pendidikan selama masyarakat berjalan di desa kami. Untuk itu kepada teman-teman bahwa pertama kami kelola dia sistem tanpa geomembran itu menggunakan tenaga individu masyarakat, tenaga lokal. Tapi dalam perjalanan kemarin sudah dibantu oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui alat-alat canggih dalam hal menggunakan terpal geomembran yang mungkin bukti ada di desa yang sementara kita pakai.
Dan ketika uji coba dia punya hasil, kualitasnya menggunakan geomembran lebih bagus dan lebih bersih, dan hasilnya juga banyak. Nah, sehingga ini salah satu potensi masyarakat Desa Tube yang ada dalam wilayah pemerintahan Desa Tube. Dan sementara sudah masuk dalam skala nasional. Dari program kami ini sudah dikelola oleh, dibantu pemerintah pusat, membantukan pemerintah desa untuk melayani masyarakat melalui aset yang ada atau anggaran yang ada dalam wilayah pemerintahan Desa Tube. Untuk itu teman-teman, yang lebih terkhusus bagi jurusan perikanan dan kelautan, di sini dia sepertinya dia masuk dalam sistem air pail, ya. Ada campuran air laut dengan air tawar. Dan ini ikan sampai naik sampai di kolam sini, dia naik. Dan ini ada tempat sampai masuk ada jalur keluar masuk sampai di laut besar ada. Nah, sehingga inilah keadaan kami di Desa Tube, inilah potensi kami. Ya, belum maksimal dikelola sama dengan di daerah-daerah lain seperti Alor Kecil, karena dengan adanya hambatan karena wabah corona dan lain-lain. Mungkin ini saja sementara untuk menjadi kata pengantar, membuka pikiran wawasan kita bersama, kita berdiskusi, berdialog tentang potensi masyarakat Desa Tube dalam hal tambak garam yang ada di wilayah pemerintah Desa Tube. Ada yang mau memberikan masukan berupa pertanyaan, silakan, kami berikan kesempatan. Oke, terima kasih tuh waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya adalah berapa jumlah per ton, berapa kali dipanen dalam waktu setahun tambak garam ini, dan berapa hasil jumlah per ton yang dihasilkan dalam setiap kali panen? Dia setiap kali panen itu dalam 1 tahun itu bisa 3 kali panen. Begitu Bapak Dusun, 3 sampai 4 kali panen. Kalau dalam proses pembuatan yang ada ini air lautnya dia bagus. Jadi dia dalam 1 tahun panen itu paling tinggi 3, paling rendah 2 kali panen. Kenapa paling tinggi 3 dan paling rendah 2? Karena terkadang bertabrakan dengan hujan, maka dia punya kualitasnya tidak bagus. Dan sekali panen itu dia sampai meraih 2 sampai 3 ton, ya, kira-kira begitu ya, Bapak. Saya tambahkan sedikit, Ya, kebetulan dari teman-teman yang sementara meneliti bagaimana potensi padang garam yang dikelola oleh masyarakat, dan saya juga sebagai pelaku kerja tambak garam waktu itu masa pakai alat lokal. Maka kami kerja kalau memang musimnya baik, penjemuran selama 3 bulan. Cara kerjanya 3 bulan, mulai dari bulan April sudah jemur. Airnya masuk dalam bojeng masuk di meja penjemuran. Kalau sudah matang atau sudah bisa kadar garamnya sudah tinggi, berarti seminggu panen 2 kali. Namun perjalanan kami pakai alat lokal, maka yang diungkapkan oleh Bapak Desa itu memang wajar. Selama 3 bulan panen hanya sekitar 3 kali panen. Punya hasilnya satu kelompok bisa mencapai 3 ton atau 2 ton. Maka kami di sini ada 16 kelompok, maka 3 kali 16, nah sekitar belasan ton. Namun yang menjadi kegagalan ini sudah diungkapkan oleh Bapak Desa. Hanya saja kami selaku pelaku kerja di tambak garam, kami memberikan informasi kepada anak-anak yang sementara di bangku kuliah, bagaimana sehingga potensi ini dapat dipergunakan sebaik-baik mungkin melalui dana bantuan, baik dana APBD maupun dana DAU. Kami sebagai masyarakat, kami punya rasa keluh karena baru-baru dari pihak pembuat tambak, maka cara penggusurannya pintunya sudah tertutup. Maka tadi saya sudah informasi dengan Bapak Desa, kalau memang ini juga adik-adik bisa lihat dan ke depan ini bisa diberikan informasi kepada pihak pemerintah untuk bisa cara kelolanya, cara pemasangan pintunya kemarin yang dipergunakan oleh dari pihak-pihak pelaku dan
memakai alat lokal. Kemungkinan besar ini sebagai kami punya keluhan dapat diinformasikan oleh Bapak Desa, dan Bapak Desa tindak lanjut ke pihak-pihak yang berwenang untuk melengkapi kami punya kebutuhan. Sekian dan terima kasih. Ya baik, saya tambahkan lagi teman-teman mahasiswa yang ada. Kita tugas fungsi mahasiswa itu besar. Kenapa besar? Ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat adalah orang tua kita. Inilah salah satu keluhan-keluhan masyarakat yang akan sampaikan kepada kita sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak yang ada di bangku pendidikan dalam tingkat perguruan. Ini juga bisa dikemas, setelah ini dikemas baik-baik, ya terutama adalah dari jurusan perikanan, dan inilah kondisi ini, sehingga itu dikemas baik-baik dan laporkan kepada pihak kampus. Bisa teman-teman membantu pemerintah desa, teman-teman bisa membantu masyarakat desa Tube, bagaimana bisa bersuara kepada dinas perikanan dan kelautan. Bersuara seperti ini teman-teman, bahwa Bapak Kadis, ketika kami kegiatan KPPM di desa Tube dan lokasi tambak garam, kami sudah melihat dan kami juga sudah mendengar beberapa saran usul dari masyarakat dan pemerintah desa, sehingga kalau dapat tolong optimalkan kembali ditindaklanjut sehingga itu bisa membantu kepentingan masyarakat yang ada di desa. Dan ini juga adalah aset daerah, dan ini juga adalah sebuah nilai jual pemerintah daerah untuk menuju pada daerah otonom baru. Ini potensi-potensi pemerintahan baru yang sementara diupayakan oleh pemerintah daerah. Nah, saya kata teman-teman, ini menjadi sebuah program juga. Dan ini yang namanya masalah dari dari teman-teman jurusan perikanan. Ini masalah. Dari masalah-masalah inilah bisa dalam tulisan, misalnya penyusunan skripsi, judul mau penelitian, bisa susun skripsi tentang perikanan itu bisa masuk dalam perikanan itu, bisa ambil tentang kasus atau keluhan atau kondisi yang ada di masyarakat tentang masalah tambak garam yang dalam pengelolaan dalam berjalan, maka tidak dikelola lanjut. Yang rugi adalah masyarakat, yang kecewa adalah masyarakat. Bagaimana jalan keluar yang bisa kita dapat dan bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di desa Tube. Nah, mungkin kira-kira ini menjadi tambahan dan mungkin ada pikiran-pikiran baru, silakan. Jadi itu pintu masuk airnya ini betul. Nah, awalnya pengelolaan pintu menutup pencairan air untuk menuju ke tambak Bojeng dan Meja Kristal. Maka di saat pasang surut, kalau dia memang sudah surut berarti airnya kekurangan, maka hasil garam juga sedikit. Maka kami butuh, kalau memang dari kaum pendidik, kalau memang sudah sampai di sana, memberikan informasi yang berwenang untuk menanggulangi pintu masuk air, supaya kami juga bisa menikmati. Kalau memang tetap begini berarti ini tidak bisa dipergunakan. Hanya saja air dia masuk di celah-celah pintu yang sepertinya meja kristal, Bojeng, maka itu yang dipergunakan. Hasilnya bagus juga, tetapi dia tidak bisa mencapai target daerah. Itu informasi dari dinas perikanan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga masukan atau usulan dari masyarakat bahwa awalnya kami pakai tenaga lokal, cukup juga dia punya hasilnya cukup, dan kedua kami pakai plastik geomeran, dan itu lebih cukup lagi. Tetapi ada mekanisme yang lain, apabila ada, kami juga meminta dari adik-adik yang datang untuk bisa kami punya potensi yang sementara kakak Bapak sampaikan ini bisa cari jalan keluar yang terbaik. Jadi biasa tambah kasih begini bagus. Menyangkut dengan masalah kenapa tidak digunakan itu ya karena anggaran semua dipotong di Iya. karena corona. Nah, sehingga masalah air keluar masuknya dulu pakai sistem manual, itulah yang dijelaskan oleh Bapak Dusun. Tetapi sekarang sistem menggunakan geomembran, itu dia punya cara pengelolaannya berbeda. Nah, sehingga menjadi masukan kita adalah ketika ada diskusi kelompok di kampus, ini bisa diangkat dalam forum-forum pertemuan di kampus. Nah, tapi tetap kami sebagai pemerintah tetap akan usul dan akan sampaikan. Sesungguhnya saya harus berapa kali mau bertemu kepala dinas perikanan, tapi karena waktunya yang belum ada, mudah-mudahan setelah adik mereka pulang dan antar ke Kalabahi, ada waktu saya akan sampaikan kepada dinas perikanan untuk bagaimana kegiatan lanjutan ke depan 2021.
Nah, untuk itu yang perlu kita sampaikan hari ini adalah inilah kondisi kami, inilah potensi kami, dan jika Tuhan berkenankan Pantar Kabupaten di antara adik-adik kalau bersama-sama dengan kita di Kabupaten Pantar, inilah potensi kita bersama. Kita akan masuk kelola sesuai dengan bidang dan latar belakang pendidikan kita masing-masing. Tapi tujuannya itu satu. Mau ambil jurusan dari mana pun tujuan satu adalah bagaimana Pantar menjadi kedepankan kita bersama untuk bagaimana Pantar ini menuju pada daerah-daerah yang lebih maju dari sama seperti dengan daerah-daerah yang ada di luar kita. Itu target dan tujuan komitmen kita. Jadi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dan mungkin ada teman-teman lain silakan. Novi, Baik, Bab Arya ya. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Agak kuat sedikit supaya sebentar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya tentang proses awal, mulai dari cara pengolahan air laut untuk menjadi terus dengan proses penjualan. Nah, apakah dari sini langsung jual atau mungkin dihentar ke dinas pertanian? Jadi baik. Proses awal, saya ini belum kepala desa, tapi saya di kampung dan saya ikut persis. Proses awal itu dia sama seperti naik ke dia model seperti ini, tapi dia rata sama dengan seperti ini. Nah, proses awal itu gali pakai manual itu masyarakat pakai besi gali digali, dibuka jalur bagaimana air bisa masuknya air itu menggunakan mesin sedot air masuk ke bojong atau tempat tampungan air. Setelah masuk dalam bojong, dari bojong itu sama dengan bak air, bak penampung airnya, garam. Setelah itu beberapa petak-petak itu sudah dibuat, namun dari air yang sudah masuk dalam bojong atau penampungan air laut itu dibagi ke semua petak-petak yang sama seperti kita di sisi pertanian sama dengan sawah yang ada di padi sawah yang ada di tempat-tempat rawa yang namanya sawah lah, dia seperti begitu petak-petak. Dari situ dibagi ke beberapa titik gitu. Setelah itu kastinggal dia sampai kering dan dia menjadi garam. Kira-kira begitu ya Bapak. Jadi mungkin saya Ya. memang ungkapan Bapak Desa memang betul karena waktu itu Bapak Tua sementara di luar dari birokrasi, Ya. sedangkan kami selaku pelaku kerja, maka dia punya mekanisme kerjanya memang sudah diungkapkan oleh Bapak Desa memang betul. Awalnya kami pakai manual yang sudah digambarkan oleh Bapak Desa, pakai besi gali, terus membuat pari, sesudah pari terus terbentuklah meja bojeng, sesudah bojeng itu baru masuk dalam meja kristal. Nah awalnya air masuk di bojeng meja penampungan, sesudah itu sudah tua kasih masuk dalam meja penjemuran. Sesudah meja penjemuran menunggu kapan kalau dia sudah 2-3 minggu dia sudah matang, bunganya sudah, bunga garamnya sudah keluar, maka itu terbentuklah garam. Apabila pelaku langsung tahu sesudah kalau dari meja kristal itu sudah habis, maka kembali lagi ke bojeng-bojeng terus masuk dalam. Nah, itu cara kerjanya seperti itu. Tapi dalam perjalanan kami kerja, maka yang sudah diungkapkan dari tadi bahwa kami kekurangan bahan material makan dan namun perjalanan ini tahun mungkin kami gagal kerja. Sedangkan yang sementara sedikit-sedikit ini sisa-sisa air yang sementara tergenang kena terik matahari panas, maka terbentuklah garam. Tetapi tahun mendatang kami akan kerja, dia punya cara kerjanya seperti itu. Bapak Desa sudah ungkapkan, dan ini menjadi salah satu
perhatian dari Bapak Desa bagaimana supaya kami juga turut rasa bersuka cita menyangkut dan pengelolaan garam. Nah, dari teman-teman dari bagian perikanan ini juga tolong disampaikan oleh pihak-pihak yang berwenang bersama Bapak Desa bagaimana supaya bisa dibinai dengan secara bagus. Iya. Baik. Di dalamnya ada kesempatan kegiatan ini. Nah, dari eksa itulah menggunakan eksa untuk mulai kali dan menggunakan plastik geomembran yang kita pakai di kantor desa itu. Itu caranya bagaimana? Setelah sudah seperti ini dan taruh plastik itu di dalam dan ambilkan air yang ada di bojang atau tempat penampung itu kering masuk ke dalam dan dia kering menjadi garam. Dan hasil penelitian melihat antara manual dengan menggunakan alat sekarang, alat dari toko dan lain-lain, maka hasil yang paling bagus adalah menggunakan geomembran. Hanya saja tidak dilanjutkan pada tahun sekarang karena kondisi yang tadi saya jelaskan, yaitu wabah corona yang membuat pekerjaan tidak bisa. Mudah-mudahan kita sehingga 2021. Oh ya Pak, masalah penjualan. Pertama, itu ditangani langsung oleh perintah dalam perjalanan sekarang. Karena dengan alasan seperti apa, maka sementara penjualan ini kan kurang begitu bagus, masyarakat sendiri jual. Nah, dihindarkan bisa kita potong dan bagi lewat ini. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, ini kan tambak garamnya baru dibuat oleh masyarakat, bukan baru tapi dibuat oleh masyarakat. Tahun berapakah tambak garam ini dibuat? Dan dalam pembuatan selama setahun itu kan ada musim hujan, ada musim panas. Kira-kira dalam 1 tahun itu hambatan yang paling fatal baru musim hujan. Itu hambatannya di mana? Baik. Banyaknya tambah-tambah sekitar tahun 2014 dan sampai kemarin 2019. Ya, itu dia berkisar pada tahun itu. Yang kedua menyangkut dengan hambatan. Hambatan musim kering. Kalau masuk dalam musim kering itu yang pertama itu beristirahat. Karena musim yang tidak bisa kerja garam. Kecuali kerja garam itu dia ada musim-musim juga, ada bulan-bulan tertentu. Ya mungkin 6 bulan ya, 6 bulan dalam 1 tahun. Nah, dalam 6 bulan kalau hasilnya baik 3 kali panen. Hasilnya kurang bagus berarti 2 kali panen. Terus kenapa hasil bagus dan hasil tidak bagus? Itu juga dilihat dari air laut kita pasang surut. Kira-kira begitu. Bagaimana yang lain? Bulan-bulan yang biasa dibuat olah garam itu bulan apa saja? Jadi awal persiapan mungkin Bapak Desa minta maaf Ya. saya menyangkut dengan bulan-bulan yang bersangkutan sama negara. Kita lihat bekerja dan kalau bagus hasilnya bagus. Kalau memang itu tidak tetap seperti itu. Saya akan hambat di musim itu karena hujan kalau memang sudah tidak garam maka tidak bisa ulang lagi. Nah, seperti itu.
kita ini kan satu kelompok sama dengan satu rumah, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Jangan ada yang bilang saya jurusan guru, saya jurusan ini. Mau jadi pemimpin seperti yang saya miliki, mau jadi kepala desa, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi DPR, itu wajib hukum harus tahu semua. Adat juga tahu, pendidikan juga tahu, agama juga tahu, kesehatan juga tahu. Artinya bahwa kebutuhan beberapa lembaga kita tahu. Nah, sehingga ketika kita berbicara perikanan, kita tahu apa tujuan perikanan, apa kebutuhan dan tujuan akhir seperti apa, raih tujuan itu seperti apa. Berbicara tentang pertanian, kita harus tahu proses awal bagaimana dan seterusnya seperti kita jelaskan. Hukum bagaimana, seperti pertama bagaimana menyelesaikan menghadapi masalah dan lain-lain. Dan yang berikut, kita punya pertemuan ini, sambil ini kita belajar. Jadi kita bukan tidak kuliah ya, ini kita aktif kuliah di kampus, tapi kampus kita yang berpindah. Sementara teman-teman 9 orang ini berkampus di Desa Tube. Tempat kuliahnya kita yang berpindah, tapi materinya tidak berpindah, materi tetap berjalan. Nah, sehingga bagi teman-teman ya kita mesti belajar. Artinya ke depan kita ke sana, pasti pada saat ujian itu pasti dosen tanya. Karena kita ujian skripsi itu tanpa teks, nah. Karena dosen sudah tahu bahwa selama 5 tahun kita belajar, itu sudah oke dulu baru siap untuk diuji. Nah, sehingga mental juga harus siap. Karena ya teman-teman punya dosen ini, dosen kita orang semua yang nanti akan uji. Kalau yang Bapak punya itu orang Jawa yang uji. Jadi pertanyaan datang dia juga terkadang 21 kali dosen itu tidak berani jawab lagi. Terakhir saya nilai bagus dan lulus. Nah, artinya bahwa saya bersyukur sebagai pemerintah atas nama masyarakat, bersyukur bahwa adik-adik yang turun itu betul-betul loyal dalam tugas dan tanggung jawab. Dan menyangkut dengan program kita menjadi program pertama untuk menjadi teman-teman mau bawa untuk ke kampus dan akan diuji dan lain-lain di masing-masing bidang, pasti saya pikir ini harus selesai. Hanya ada beberapa program tambahan akan kita lihat waktu, seperti wisata gunung kita atur waktu. Mudah-mudahan Bapak kembali dari kalau ada waktu kita turun. Nah, terus untuk pertanian 1-2 hari ini kita turun karena saya kasih tahu sampai termalam mungkin pertemuan. Nanti Bapak usut sama-sama ya, kita turun di kelompok organik. Di situ ada organik, itu ada sapi juga ada tempat sapi ada. Itu ada beberapa, nanti kita sampai di lokasi kita akan cari tahu lagi. Ya mungkin tidak ada lagi, kita tutup. Jabat. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita. Ya sesungguhnya kita punya pikiran. Namanya kita belum masuk bertempur di lokasi atau di tempat kegiatan. Kita terlalu berpikir ini mungkin 2 hari 3 hari baru selesai. Tapi kita sudah bertempur, saya pikir selesai, dan kenyataannya 2 hari kita taruh tapi kita tidak sampai 2-3 jam selesai. Berarti Tuhan memberikan kita hikmat luar biasa dan kita sudah selesaikan konservasi wisata, baik wisata maupun konservasi atau mengidentifikasi, melihat langsung potensi-potensi masyarakat desa yang ada dalam wilayah pemerintahan Desa Tube, seperti penyegaran, air dan lain-lain. Nah, untuk itu atas nama masyarakat Desa Tube, saya selaku Kepala Desa Tube, saya menyampaikan terima kasih dan sangat apresiasi terhadap kepada adik-adik mahasiswa bahwa saya sudah menjadi kepala desa priori kedua. Sudah ini 3 kali mahasiswa turun di desa. Puntri pertama, Muhammadiyah kedua, Puntri kembali ketiga. Tapi masa teman-teman kita langsung masuk lapangan. Nah, ini kita butuh karena ini kan belajar lapangan. Kita tidak bisa duduk-duduk menghayal, duduk-duduk main game. Itu tinggi ujian tidak keluar. Tapi tidak boleh ada yang tersinggung. Ini kita main game tapi kita turun lokasi ya. Nah, nanti Bapak Omong begini bilang, jangan sampai kita main game ini. Tidak. Saya jujur bahwa teman-teman bagus. Semua aktivitas yang berjalan di luar dari program, di luar dari pekerjaan, di luar kegiatan, semua jalan bagus. Sampai itu pada kesempatan ini saya selalu menyampaikan terima kasih dalam penyampaian
saya, baik teman-teman maupun kami pemerintah, kita akan meraih satu titik yang bermanfaat bagi masyarakat Alor, lebih terkhusus masyarakat Pulau Pantar adalah daerah otonom baru, bisa menuju pada kesejahteraan masyarakat yang telah disampaikan oleh Bupati Alor bahwa menuju pada Alor sehat, Alor kenyang, dan Alor pintar. Siapa yang kasih kenyang, siapa yang kasih pintar, siapa yang kasih sejahtera, kita inilah pelaku-pelaku pemerintah, kaki tangan pemerintah untuk bagaimana mensukseskan visi misi program pemerintah. Saya terkadang sampaikan di mana-mana dalam arahan guru kesehatan ini semata-mata melaksanakan tugas dan program pemerintah, sehingga kita yang hari ini ada di tempat ini, kita adalah pelaku program mensukseskan program pemerintah yang telah tadi sudah saya sampaikan dalam 3 pilar pembangunan di daerah ini. Untuk itu selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.